Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah keperawatan reproduksi. Sebelumnya mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Neng Emi Saputri. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memanggil saya dengan Emi. Alhamdulillah saya pada kesempatan ini berdua dengan Bu Nofri ya. Sebetulnya kami membawakan materi untuk mata kuliah keperawatan reproduksi pada program studi S1 keperawatan non-reguler. Baik, yang pertama kali akan saya sampaikan di sini untuk pertemuan pertama, yaitu saya akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester dan kontrak belajar. Saya berharap semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mata kuliah keperawatan reproduksi ini adanya di semester 3 untuk yang kode mata kuliahnya KPA 601. Untuk jumlah SKS-nya sebanyak 3 SKS ya, teori 2 SKS dan untuk praktiknya 1 SKS. Kemudian untuk jumlah pertemuan secara keseluruhan ya, baik materi UTS maupun materi UAS semuanya ada 10 kali pertemuan, yang mana 6 kali pertemuan UTS, kemudian 4 kali pertemuan untuk UAS. Untuk dosen pengajar, saya perkenalkan sekali lagi dengan saya sendiri, Neng Emi Saputri SSTMKes. Ibu-ibu dan bapak bisa memanggil saya dengan sebutan Emi saja. Untuk saya pribadi, di sini saya akan membawakan materi untuk mata kuliah ini sebanyak 7 kali pertemuan, ya, yaitu untuk pertemuan UTS sebanyak 4 kali, yang mana pertemuan ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-6. Kemudian untuk pertemuan materi UAS sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan ke-7, kemudian ke-9, dan ke-10. Sedangkan untuk rekan saya ada Nurse Nofri Zayani MSI. Bu Nofri akan membawakan materi sebanyak 3 kali pertemuan, ya, yaitu pertemuan untuk materi di UTS, pertemuan 2 dan 4, ya, 2 kali di UTS, kemudian pertemuan UAS sebanyak 1 kali, yaitu pada pertemuan ke-8. Jadi mungkin nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan lebih sering bertemu dan bertatap muka walaupun dengan online ya, atau sistem daring dengan saya. Ya, jadi jangan bosan ya Pak, Bu. Nah, adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis keperawatan tentang sistem reproduksi sesuai tingkat usia manusia, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Ya, fokus mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang terkait dengan fungsi dari sistem reproduksi atau sikap terhadap kesehatan seksualitas dan reproduksi, anatomi fisiologi sistem reproduksi, kemudian perkembangan seksualitas dan reproduksi, respons seksualitas dan reproduksi, kehamilan dan seksualitas, masalah yang berhubungan dengan seksualitas dan reproduksi, kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir secara sistematis dan komprehensif atau berkesinambungan dalam mengaplikasikan konsep sistem reproduksi dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian dari masalah. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kita singkat dengan CPMK, mata kuliah keperawatan reproduksi ini ada sebanyak 6 CPMK. CPMK 1 yaitu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, untuk CPMK 2, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian CPMK 3, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan menggunakan hasil-hasil penelitian dalam mengatasi masalah reproduksi. Kemudian CPMK 4, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis.
Kemudian CPNK 5 melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Nah, adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada referensi wajib. Yang pertama adalah Laudermilch Perry, Cation 2 tahun 2013. Judulnya Keperawatan Maternitas edisi 8 ya. Kemudian Manual Ba, Ida Bagus Gede tahun 2009, Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, Nanda International Nursing Diagnosis ya. Kemudian Nick Knock ya. Kemudian Reader 2011, barangkali ibu-ibu dan bapak sudah ada yang memiliki buku-buku ini, boleh kita gunakan. Tapi kalaupun misalkan ada buku di luar ini sebagai buku tambahan, boleh saja digunakan, silahkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai isi dari RPS, ya, dan tadi kontrak pembelajaran kita sudah saya sampaikan, kemudian isi dari RPS untuk minggu ke-1 atau pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan, ada hard skill, ada soft skill. Untuk hard skill sendiri, ibu-ibu dan bapak-bapak mampu membangun hubungan baik antara dosen dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa atau antara ibu-ibu dan bapak-bapak dengan rekan atau teman-teman satu kelas ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui bahan, materi dan jadwal perkuliahan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui dan memahami kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah keperawatan reproduksi ini. Kemudian untuk soft skill-nya, ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki kemampuan membangun hubungan interpersonal. Nah, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada pertemuan ini karena kita melakukan kontrak belajar dan penjelasan RPS saja, jadi belum ada materi ya. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya dengan menggunakan RPS, kemudian estimasi waktu 1 jam, satu pertemuan itu 50 menit ya, berarti 1 jam kurang 10 menit. Kemudian untuk pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, self-directed learning dalam bentuk ceramah, brainstorming, ice breaking. Kemudian kriterianya interaksi akrab antara dosen dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, antar mahasiswa dan motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri. Kemudian untuk indikator, ibu-ibu dan bapak-bapak dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan, yaitu selama 10 kali pertemuan. Oke, untuk minggu kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti akan bertemu dengan Ibu Nurse Novri Zayani MSI. Beliau akan membawakan materi untuk sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, bahan kajian atau materi pembelajarannya di minggu kedua ini apa saja? Ya, yang pertama membahas mengenai falsafah, legal etik keperawatan maternitas, yaitu meliputi aborsi, amniosintesis, inseminasi, dekapitasi, paradigma keperawatan maternitas, perkembangan keperawatan maternitas, tren dan isu keperawatan maternitas atau kesehatan reproduksi pranikah, dan konsep family center, meliputi dinamika keluarga, kultur dalam konteks keperawatan komunitas, masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia, dan kebijakan pemerintah. Nah, adapun untuk bentuknya adalah kuliah, kemudian metodenya diskusi kelompok dan studi kasus. Untuk estimasi waktunya, satu pertemuan sudah mulai normal, ya, yaitu 3 kali 60 menit atau kurang lebih 3 jam. Ya. Nah, untuk pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, yang pertama, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan falsafah dan legal etik keperawatan maternitas, itu tugas 1. Kemudian tugas 2-nya menyusun paradigma keperawatan maternitas. Tugas 3-nya menyusun ringkasan dalam bentuk makalah konsep kesehatan keluarga dalam childbearing, itu konsep family center care, itu tugas 3. Nah,
Untuk kriterianya, rubrik kriteria grading, ya bentuknya non-test, tulisan makalah, ya. Kemudian untuk indikator dan bobot, indikatornya di sini ketepatan menjelaskan tentang falsafah, legal etik keperawatan maternitas, meliputi aborsi, amniosintesis, inseminasi, dekapitasi, paradigma keperawatan maternitas, perkembangan keperawatan maternitas, tren dan isu keperawatan maternitas, atau kesehatan reproduksi pranikah, dan konsep family center, dinamika keluarga, kultur dalam konteks keperawatan komunitas. Bobotnya 10%, ya lumayan besar ini ya di pertemuan yang kedua ini. Nah, kemudian untuk pertemuan ketiga, nanti kita akan bertemu kembali, ya, sub CPMK, yaitu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, untuk bahan kajiannya apa saja? Ya, kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita dan laki-laki, kemudian siklus reproduksi meliputi menarche, siklus menstruasi, ovulasi dan siklus ovarium, kontrol hormonal dalam siklus hidup wanita, kemudian menopause dan perimenopause, kemudian seksualitas manusia, dan proses keperawatan. Ada juga di sini untuk laboratoriumnya, yaitu pemeriksaan organ reproduksi wanita dan laki-laki. Nah, untuk bentuknya kuliah tentunya ya, metode discovery learning, kemudian diskusi dalam kelompok. Ya. Nah, kemudian untuk estimasi waktunya, satu kali pertemuan itu 3 jam ya. Kemudian untuk pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang anfis reproduksi. Nah, kriterianya, rubrik kriteria grading, bentuk non-testnya bisa dalam bentuk tulisan makalah, kemudian dipresentasikan. Nah, untuk indikatornya, ketepatan menjelaskan tentang anfis, organ reproduksi wanita, kemudian laki-laki, siklus reproduksi wanita, menopause dan perimenopause, seksualitas manusia, proses keperawatan. Kemudian untuk laboratoriumnya, yaitu pemeriksaan organ reproduksi wanita dan laki-laki. Untuk bobot 5%, lebih kecil daripada bobot pertemuan 2 ya. Nah, untuk minggu keempat atau pertemuan keempat, ya, akan ibu-ibu dan bapak-bapak akan bertemu kembali dengan Ibu Nofri, ya, di mana sub CPMK pada minggu keempat ini itu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran ini lumayan lebih banyak ya. Genetik, yang pertama adalah genetik, pematangan ovum dan sperma, kromosom. Kemudian yang kedua, fertilisasi dan implantasi, ya, yaitu transport melalui tuba Fallopi, fertilisasi dan perubahan setelahnya, implantasi dan kehamilan kembar atau gemeli. Kemudian fase-fase dan perkembangan fetus, yang keempat adalah fisiologi dari embrio, yang kelima fisiologi fetus dan plasenta, yang keenam sirkulasi fetus, yang ketujuh proses keperawatan, yang kedelapan adalah pengertian fertilitas, yang kesembilan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, yang ke-10 asuhan keperawatan pasien dengan infertilitas. Nah, untuk bentuk kuliah, ya metodenya discovery learning dan diskusi dalam kelompok. Untuk estimasi waktu normal, ya satu pertemuan selama 3 jam. Kemudian untuk pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang fisiologi fetus. Itu tugas 2. Kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-testnya tulisan makalah dan presentasi. Nah, indikatornya ketepatan menjelaskan tentang genetik, ya, itu pematangan ovum dan sperma, kromosom, fertilisasi dan implantasi, transport melalui tuba Fallopi, fertilisasi dan perubahan setelahnya, implantasi, kehamilan kembar, fase-fase perkembangan fetus, fisiologi embrio, fisiologi fetus dan plasenta, sirkulasi fetus, proses keperawatan. Ya, pengertian fertilitas, faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, dan asuhan keperawatan pasien dengan infertilitas. Bobotnya 5%. Nah, kemudian memasuki minggu kelima atau pertemuan kelima, ya akan bertemu dengan saya kembali untuk sub CPMK-nya, yaitu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya meliputi biofisikal aspek kehamilan normal, kemudian yang kedua psikologi aspek dari kehamilan, yang ketiga asuhan keperawatan pada masa kehamilan,
Yang keempat, nutrisi pada kehamilan. Yang kelima, pendidikan kesehatan untuk orang tua selama kehamilan. Nah, yang termasuk dalam biofisikal aspek kehamilan normal apa saja? Yang pertama yang akan dibahas mengenai tes kehamilan, kemudian yang kedua tanda dan gejala hamil, yang ketiga perubahan fisiologi dari kehamilan itu sendiri. Nah, kemudian untuk psikologi aspek dari kehamilan terdiri dari persepsi dan pengaruh budaya tentang kehamilan, kemudian efek dan arti kehamilan pada pasangan, kemudian penerapan proses keperawatan pada aspek psikososial pada kehamilan normal. Nah, kemudian untuk asuhan keperawatan pada masa kehamilan itu sendiri meliputi prenatal care, tren dan isu, kemudian evaluasi awal kehamilan, evaluasi selama kehamilan lanjut, asuhan keperawatan selama kehamilan, obat-obatan selama kehamilan, dan persiapan untuk melahirkan. Nah, sedangkan untuk laboratoriumnya sendiri adalah melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe pada ibu hamil, kemudian melakukan tes kehamilan, perawatan pada masa kehamilan meliputi perawatan payudara dan vagina, pendidikan kesehatan kehamilan. Nah, untuk bentuknya kuliah, untuk metode discovery learning, diskusi dalam kelompok, dan lab skill. Untuk estimasi waktunya 3 kali 50 menit, ya. Untuk pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian dari pengetahuan. Kemudian kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-tes, tulisan makalah, dan presentasi. Nah, untuk indikator, ketepatan menjelaskan tentang biopsikal aspek kehamilan normal, tes kehamilan, tanda dan gejala hamil, perubahan fisiologi dari kehamilan, psikologi aspek kehamilan, persepsi dan pengaruh budaya tentang kehamilan, efek dan arti kehamilan pada pasangan, penerapan proses keperawatan pada aspek psikososial pada kehamilan normal, asuhan keperawatan pada masa kehamilan, prenatal care, tren dan isu, evaluasi awal kehamilan, evaluasi selama kehamilan lanjut, asuhan keperawatan selama kehamilan, obat-obatan selama kehamilan, persiapan melahirkan, nutrisi masa kehamilan, Menkes untuk orang tua dan kehamilan. Adapun untuk laboratoriumnya dapat melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe pada ibu hamil, dapat melakukan tes kehamilan, dapat melakukan perawatan pada masa kehamilan meliputi perawatan payudara, vagina, dan Menkes kehamilan. Bobotnya 5%. Nah, untuk minggu ke-6 ya masih bertemu dengan saya. Sub CPMK-nya yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya yaitu yang pertama melakukan pengkajian jalan lahir, yang kedua proses persalinan dan kelahiran, teori meliputi teori persalinan, tanda persalinan dan fase persalinan, yang ketiga power dalam persalinan, yang keempat respon ibu terhadap persalinan, yang kelima proses keperawatan, yang keenam manajemen persalinan normal, yang ketujuh pain management selama persalinan. Nah, untuk yang laboratoriumnya, yang pertama melakukan pengkajian intrapartum meliputi tanda-tanda persalinan itu apa saja. Kemudian yang kedua mampu melakukan pertolongan persalinan. Ya, kemudian yang ketiga mampu melakukan manajemen nyeri non farmakologis dan IMD atau inisiasi menyusu dini. Bentuknya kuliah, metode discovery learning, diskusi dalam kelompok, dan lab skill. Untuk estimasi waktu, teori dan praktek ya 3 jam ya masing-masing. Kemudian pengalaman belajar ibu-ibu dan bapak-bapak itu menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan, kemudian kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-tes, tulisan makalah, dan presentasi. Indikator ketepatan menjelaskan mengenai pengkajian jalan lahir, proses persalinan dan kelahiran, teori persalinan, tanda-tanda persalinan, fase persalinan, power dalam persalinan, respon ibu terhadap persalinan, proses keperawatan, manajemen persalinan normal, pain manajemen selama persalinan. Untuk laboratorium, melakukan pengkajian intrapartum, tanda-tanda persalinan, pertolongan persalinan, manajemen nyeri non farmakologis, dan IMD. Bobotnya 10%. Nah, kemudian setelah dilakukan 6 kali pertemuan tadi, maka setelah pertemuan yang ke-6,
ya, maka ibu-ibu dan bapak-bapak akan melaksanakan yang namanya ujian tengah semester atau UTS. Kemudian setelah UTS akan dilanjutkan kembali pada pertemuan minggu ke-7 ya, dengan saya sendiri, di mana sub CPMK-nya adalah melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, adapun untuk bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu biopsikis aspek periode postpartum, meliputi perubahan sistem reproduksi, kemudian manajemen laktasi, kemudian yang kedua psikososial aspek periode postpartum, yang ketiga nutrisi ibu menyusui, yang keempat proses keperawatan pada masa postnatal. Nah, untuk laboratoriumnya sendiri melakukan pengkajian postnatal, Penkes nutrisi ibu nifas, senam postpartum, senam Kegel exercise, kemudian perawatan perineum dengan hecting. Bentuknya kuliah, metode discovery learning, diskusi dalam kelompok, dan lab skill untuk estimasi waktu sama 3 jam. Pengalaman belajarnya menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan, itu tugas 1. Untuk kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-test, tulisan makalah, dan presentasi. Nah, untuk indikator, ketepatan menjelaskan tentang biopsikis aspek periode postpartum, ya, meliputi perubahan sistem reproduksi, manajemen laktasi, psikososial aspek periode postpartum, kemudian nutrisi ibu menyusui, proses keperawatan pada masa postnatal. Untuk laboratoriumnya, yaitu melakukan pengkajian postnatal, pendidikan Penkes nutrisi ibu nifas, senam postpartum, senam Kegel exercise, perawatan perineum dengan hecting. Bobot 10%. Nah, untuk pertemuan pada minggu ke-8, ibu-ibu dan bapak-bapak akan bertemu kembali dengan Ibu Nofri Zayani MSI, sub CPMK-nya mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Nah, adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya mengenai yang pertama adaptasi bayi baru lahir, yang kedua pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yang ketiga asuhan keperawatan bayi baru lahir. Kemudian untuk laboratoriumnya sendiri ada pengkajian pada BBL, memandikan bayi baru lahir, yang ketiga perawatan tali pusat, yang keempat injeksi PIPK dan HB0. Bentuknya kuliah, metode discovery learning, diskusi dalam kelompok, dan lab skill. Untuk estimasi waktu sama ya, 1 kali pertemuannya 3 jam. Untuk masing-masing baik teori maupun praktek. Pengalaman belajar, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan. Kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-test, tulisan makalah, dan presentasi. Indikatornya ketepatan menjelaskan adaptasi BBL, pemeriksaan fisik BBL, asuhan keperawatan BBL. Laboratoriumnya pengkajian BBL, memandikan BBL, perawatan tali pusat, injeksi PIPK, dan HB0. Bobotnya 5% ya. Nah, memasuki minggu ke-9 atau pertemuan ke-9 akan bertemu dengan saya kembali. Untuk sub CPMK-nya yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu trauma persalinan dan askepnya, yang kedua infeksi neonatal dan askepnya, yang ketiga hiperbilirubin dan askepnya, kemudian BBLR dan askepnya, prematur dan askepnya, komplikasi pada masa kehamilan awal, pertengahan, dan akhir. Bentuk kuliah, kemudian metodenya discovery learning, diskusi dalam kelompok, estimasi waktunya 1 kali pertemuan 3 jam, ya, pengalaman belajar, menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan, kriterianya rubrik kriteria grading, bentuk non-test, tulisan makalah, dan presentasi. Indikatornya yaitu ketepatan menjelaskan trauma persalinan dan askepnya, kemudian infeksi neonatal dan askepnya, hiperbilirubin dan askepnya, BBLR dan askepnya, prematur dan askepnya. Untuk bobotnya 5%. Nah, adapun untuk pertemuan yang terakhir pada minggu ke-10,
ya akan bertemu kembali dengan saya ya. Sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem reproduksi pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, untuk bahan kajiannya ini lumayan banyak ya. Yang pertama akan dibahas mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua kekerasan pada wanita masa kehamilan. Yang ketiga kekerasan pada anak wanita, perkosaan, penyakit infeksi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, infeksi saluran kemih, neoplasma, meliputi CA ovarium, CA mamae, CA uterus, CA cervix, dan tumor uterus. Kemudian gangguan menstruasi, yaitu meliputi premenstrual syndrome atau PMS, amenore, dysmenore, perdarahan uterus disfungsional, kemudian bedah reproduksi, histerektomi dan ASCOP, kemudian disorders pelvic support atau urin inkontinensia urin dan prolaps uterin, kemudian kesehatan keluarga, KB dan metodenya. Nah, untuk laboratorium, yaitu melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau kita kenal dengan sadari, pemeriksaan vagina sendiri atau safari, dan metode kontrasepsi dan pengepes. Nah, adapun bentuknya kuliah ya, kemudian metode contextual learning, mini lecture, case study, small group discussion, kemudian project based learning. Estimasi waktunya 1 kali pertemuannya sama ya 3 jam. Kemudian pengalaman belajarnya mencari materi makalah dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang penyakit pada masa kehamilan. Untuk kriterianya rubrik penilaian, bentuk non-tes, masing-masing kelompok akan membahas makalah, kemudian teori dirangkum dalam bentuk paper dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk indikatornya yaitu ketepatan penjelasan dan daya tarik komunikasi. Untuk bobotnya sebanyak 5%. Nah, setelah pertemuan 10 ya, ibu-ibu dan bapak-bapak akan melaksanakan yang namanya UAS ya atau ujian akhir semester. Jadi untuk pertemuan mata kuliah ini yaitu sebanyak 10 pertemuan ya. Saya ulang kembali untuk pertemuan materi UTS sebanyak 6 kali pertemuan ya. Setelah 6 kali ibu-ibu dan bapak-bapak akan melakukan UTS, kemudian untuk materi UAS sebanyak 4 kali. Jadi setelah semuanya total 10 kali, maka akan dilakukan UAS. Nah, sebelum saya menutup untuk hari Sabtu, insya Allah ya, jadwal saya yaitu jam 8 sampai dengan jam 11 kita akan bertemu kembali untuk pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi laki-laki dan wanita, kemudian untuk siklus reproduksi wanita, kemudian menopause dan perimenopause, seksualitas wanita, dan proses keperawatan. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.